Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, sebelumnya nama saya Salbina Englisa Okta Sertin. Saya dari Sarjana Terapan Kebidanan Semarang semester 6. Di sini saya akan menampilkan sebuah persembahan video untuk mata kuliah promosi kesehatan. Yang mana di sini saya akan melakukan konseling kepada Ibu Nifas. Nah, sebelum saya melakukan kegiatan tersebut, pastinya saya telah membuat SAP, karena sebelumnya saya telah menggunakan SAP, yaitu penyuluhan kepada ibu-ibu nifas atau pasca bersalin seperti itu. Namun di pandemi seperti ini tidak memungkinkan saya untuk mengumpulkan beberapa ibu. Nah, jadi saya putuskan untuk menjadikan satu klien, yaitu saya melakukan konseling mengenai KB. Nah, untuk KB-nya itu sendiri, lebih tepatnya saya akan terfokus kepada MAL atau metode amenor laktasi. Selamat menyaksikan. Waalaikumsalam. Oh, ada Bu Bida. Nggih, Bu, seperti biasa saya mau periksa keadaan Ibu Nifas, nggih. Oh, nggih, di dalam ya, Bu. Nggih, permisi. Bu, silakan. Oh iya, Bu. Ya, alhamdulillah ya, Bu. Bu, jadi berdasarkan pemeriksaan tadi untuk tekanan darah dan lain sebagainya, terutama dalam masa nifas, alhamdulillah Ibu sudah normal nggih, Bu. Parinomia juga sudah. Nah, untuk itu karena Ibu ini mendekati KB nggih, Bu. Masa KB gimana, Bu? Sudah ada rencana? Saya pengen Ibu, saya ingin minta dijelaskan tentang kontrasepsi yang menyusui. Oh iya, Bu. Nah, untuk itu ini saya ada leaflet alhamdulillah mengenai KB ya, Bu ya. Jadi pas nggih. Nah, di sini telah dijelaskan mengenai KB yang Ibu maksud ya, Bu ya. Nah, kalau dalam kesehatan itu namanya MAL, Bu. Nah, namanya itu metode amenor laktasi. Yang mana di sini itu dalam MAL ada beberapa syarat. Nah, syaratnya itu yang pertama harus menyusui secara eksklusif, Ibu. Nah, ini kan alhamdulillah kemarin saya sudah memantau Ibu secara eksklusif ya, Bu ya. Nah, kemudian yang kedua ada persyaratan, yaitu belum menstruasi. Apakah Ibu sudah menstruasi, Bu? Belum, Bu. Nah, alhamdulillah berarti tahap kedua Ibu sudah bisa untuk MAL itu sendiri. Nah, untuk yang ketiga itu kurang dari 6 bulan. Usia anaknya berapa ya, Bu ya? 1 bulan. Oh ya, 1 bulan berarti sudah bisa ya, Bu ya. Jadi ketika syarat tersebut Ibu bisa. Nah, Ibu pertama saya support sekali dengan Ibu karena Ibu mau menyusui anaknya eksklusif ya, Bu ya. Karena kan pada saat era seperti ini ibu-ibu tuh pada males ya, Bu ya, untuk menyusui anaknya secara eksklusif, secara langsung. Biasanya kan lebih suka untuk menggunakan susu formula ya, Bu ya. Padahal di sini keuntungannya sangat banyak sekali ya, Bu ya. Untuk MAL itu sendiri, pertama pasti hemat biaya ya, Bu ya. Tidak perlu keluar uang banyak untuk membelikan bayi susu. Kemudian yang kedua, Ibu bisa memberikan asupan kepada bayi Ibu yang lebih dari susu formula. Karena apa, Bu? Yang di TV-TV itu, yang di berita itu kan memang itu ya, Bu ya, mempromosikan. Aslinya, Bu, susu formula itu tuh isinya hanya mineral biasa seperti itu, kalah dengan yang namanya ciptaan Tuhan ya, Bu ya, yaitu ASI itu sendiri. Padahal ASI itu kaya akan nutrisi, kemudian
mineral, protein, dan lain sebagainya Bu, untuk kecerdasan otak yang mana tidak sembarangan didapat Bu, hanya di ASI aja Bu. Nah, untuk itu karena banyak sekali manfaatnya, monggo saya jelaskan mengenai cara-cara menyusui pada bayi yang benar ya Bu ya. Seperti sering menyusui antara waktu 2 jam Bu, dan tidak lebih dari 4 jam. Kemudian biarkan bayi menghisap sampai melepaskan sendiri ya Bu ya isapannya, jadi jangan ditarik sendiri Bu, seperti itu. Kemudian susui bayi juga setiap malam hari Bu. Nah, karena untuk membantu mempertahankan cakupan dari ketersediaan ASI tersebut ya. Kemudian bayi itu untuk ASINya disimpan di dalam lemari pendingin Bu, jadi kalau misalkan ASINya masih banyak ditaruh di lemari pendingin seperti itu. Kemudian ibu juga harus tahu kapan dimulainya untuk memberikan makanan padat sebagai makanan pendamping ASI, yaitu diberikan setelah umur 6 bulan ya Bu ya. Jadi dipertahankan agar menyusui sampai 6 bulan. Setelah itu bisa diberikan makanan pendamping ASI seperti itu Bu. Nah, bagaimana Ibu? Sudah paham? Oke Bu, sudah paham. Kalau begitu, Ibu, di sini ada KB setelah mal itu sendiri Bu. Jadi mal itu kan harus didampingi dengan kontrasepsi lain Bu. Nah, di sini telah dijelaskan Bu, seperti yang pertama, sebentar Bu. Nah, yang pertama ada suntik Bu. Nah, suntik ini tuh ada hormonnya Bu, bisa ya untuk kekurangannya juga meningkatkan berat badan juga Bu. Kemudian Bu, saya itu rencana memang mau suntik Bu, jadi minta tolong dijelaskan ya Bu ya, suntik secara detail. Ya. Jadi kalau misalkan gunakan suntik itu juga efektif untuk ibu, karena ibu ini kan masih ingin punya anak lagi ya Bu ya. Oke ya, kalau suntik itu memang untuk kesuburannya sendiri itu memang cepat ya Bu ya, jadi cocok untuk ibu. Kemudian untuk laktasinya itu memang tidak mempengaruhi proses laktasi atau dalam menyusui. Selain itu, KB suntik itu sendiri memang efeknya mungkin ada gangguan head sedikit Bu, ataupun juga bisa membuat pusing sedikit gitu ya Bu ya. Nah, seperti itu Bu. Jadi apakah ibu paham tentang apa yang sudah saya jelaskan? Ya Bu. Nah, kalau begitu apakah saya perlu menjelaskan yang lain Bu, seperti IUD, kontrasepsi pil, kemudian ada susuk ya Bu ya biasanya ya. Gimana Bu? Dari sini saya bisa jelaskan kepada ibu supaya ibu bisa memilih mungkin memilih yang lain seperti itu. Monggo ibu yang menentukan. Sepertinya tidak Bu. Tidak Bu, jadi ibu sudah mantap nih dengan pilihan ibu yaitu suntik. Oke, baik, jika seperti itu pilihan tetap di tangan ibu nggih. Saya hanya bisa menyampaikan beberapa manfaat dan kerugian dari kontrasepsi itu sendiri. Setelah itu ibu bebas, monggo bisa memilih sesuai keadaan, sesuai keinginan juga. Iya Bu. Nah, untuk itu
Jika sudah paham semuanya, saya akan memberikan pertanyaan kepada Ibu ya Bu, untuk mereview sedikit. Yang pertama Bu, untuk persyaratannya ya, itu Ibu sudah paham. Jika sudah, boleh Ibu sebutkan persyaratan apa saja yang harus dilakukan Ibu Nifas untuk melakukan kontrasepsi mal itu sendiri Bu. Ya, yang pertama pasti harus melakukan hasil eksklusif. Nggih Bu, benar ya. Kemudian yang kedua, usia bayi kurang dari 6 bulan. Nggih. Yang ketiga itu Bu, harus menyusui secara tidak boleh haid ya Bu ya. Oke, ya benar ya Bu ya. Berarti Ibu sudah paham tentang apa yang sudah saya jelaskan. Oke, semoga bermanfaat untuk Ibu dan bayi ya Bu ya. Selalu diberikan kesehatan. Jika seperti itu, saya pamit pulang ya Bu. Terima kasih Bu. Oke Bu Bidan, terima kasih Jelly. Hati-hati Jelly. Sekian tadi persembahan video dari saya yang dapat saya tampilkan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Jaga selalu kesehatan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.